Ya, berapa banyak saudara diberkati Tuhan siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Judul yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini yaitu bergaul karib dengan Roh Kudus. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Mari dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Silakan Pak Budi. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Saudara, kita perlu kuasa. Kita perlu power. Menghadapi tantangan, pergumulan, sakit penyakit, kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Setuju katakan amin? Nah, power atau kuasa itu hanya bisa kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Yesus, pribadi Yesus yang sudah pernah datang dalam dunia ini. Dia mati, dia disalib, lalu bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus tidak tinggalkan kita sendiri, tapi Dia curahkan. Yesus tidak tinggalkan kita sendiri, tapi Roh Kudus menyertai setiap anak-anak yang di dalam dunia ini. Jadi saudara nggak sebagai yatim piatu, saudara nggak lonely dalam dunia ini karena ada Roh Kudus. Kalau saudara bisa sebut nama Yesus, berarti saudara itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya mau tanya, ada berapa banyak saudara yang bisa menyebut Yesus Tuhan? Yuk, kita sebut Yesus Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh apa? Roh Kudus. Nah, kalau saudara bisa nyebut Yesus Tuhan, itu berarti ada Roh Kudus. Ada kuasa di dalam batinmu, ada Roh Kudus. Sehingga hadapi tantangan, pergumulan, sakit penyakit, keluarga. Sadar, oh aku gak sendiri, aku gak sendiri. Aku disertai, aku dilindungi, aku diberkati. Tadi saudara sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya lawatan Tuhan Yesus sudah bekerja dalam hidupmu. Lawatan Roh Kudus bekerja dalam rumah tanggamu, bisnismu, dan semuanya. Setuju katakan amin? Nah, siang hari ini saya ingin sampaikan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang boleh saudara periksa. Ya, sebelumnya ada ayat yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 4. Silakan Pastor Budi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Ya, pokok anggur. Yesus pokok anggur, kita adalah carangnya. Kita harus melekat. Waktu anak-anak saya masih sekolah minggu, ada nyanyian Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yang bisa itu berarti masih muda. Pastilah kau akan. Iya, tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Ya,
ketika kita melekat sama pokok anggur yaitu Yesus, kita bisa berbuah dan berbuah. Pada siang hari ini saya ingin berikan 3 tanda bagi orang yang berjalan dengan Roh Kudus. Yang pertama yaitu punya kehidupan doa pribadi. Orang yang punya Roh Kudus tandanya dia punya kehidupan pribadi. Saudara tahu bahwa kekristenan itu bukan agama, tapi sebuah hubungan dengan Tuhan. Saat saudara doa, karena saudara punya hubungan, saudara bisa curhat sama Dia. Saudara bisa ngobrol sama Tuhan, bisa laporan sama Tuhan, bisa minta sama Tuhan. Sebab Dia itu Bapa, kita anak. Ada hubungan yang dekat. Nah, seorang bapak pasti mengasihi anak-anaknya. Kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan, nggak mungkin dikasih kalajengking. Bapak dalam dunia ini aja tahu kasih yang terbaik. Apalagi Bapak di surga. Dia pasti berikan yang terbaik. Setuju katakan amin? Roma pasal 8 ayat 17. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama Dia. Amin. Karena kita anak, kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji-janji Elohim. Saudara percaya, engkau anak yang dikasihi. Engkau adalah anak yang dikasihi. Apa yang Tuhan punya, Dia berikan dalam hidup saudara. Hiduplah karib dengan Roh Kudus. Hari-hari banyak doa, banyak doa, banyak doa, banyak doa, banyak doa. Teladan yang Yesus lakukan saat di bumi ini, Dia berdoa. Pagi-pagi Dia sudah doa. Malam suntuk, semalam-malaman Yesus berdoa. Dekat banget dengan Bapaknya. Hari-hari yang sulit, saya mengajak saudara untuk tetap dalam dan punya kehidupan doa. Disebutkan dalam Mazmur 38 ayat 18 sampai 20. Orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Banyak kemalangan orang benar, tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Saya katakan amin. Amin, amin, amin. Saya bertemu dengan seorang ibu yang baru memberikan kesaksian di mana dia juga survivor cancer. Dan dalam waktu cuma 1 tahun sembuh. Kalau Bu Hana lebih lama. 13, 14, 15, 16, 17 baru beres. Tapi ibu ini ngalami lebih cepat. Udah pulih. Nah, ini fotonya. Dia kena kanker liposarkoma stadium 3 dan 4. Dioperasi 2 kali. Dan hari ini seperti begini. Iya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Udah sehat. Sehat dan cantik. Nggak ada sel kanker lagi di tubuhnya. Saudara lihat, sampai hari ini Tuhan sanggup lakukan mujizat. Kanker bisa sembuh. Segala sakit penyakit, apapun nama Yesus lebih besar dari segalanya dalam dunia ini. Saya katakan amin. Ya, jangan ada yang takut, jangan ada yang menyerah. Tapi sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Terus yang kedua, apa tanda orang yang berjalan dalam Roh Kudus? Yang kedua yaitu percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Bukan hanya memiliki kehidupan doa secara pribadi, tapi percaya benar-benar kepada firman Tuhan. Mari dibaca dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan cahaya bagi jalanku. 2 Timotius 3 ayat 16.
Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Yehezkiel 12 ayat 28b. Firmanku tidak akan tertunda lagi. Apa yang telah aku katakan, firman itu pasti terjadi. Firman Tuhan Yahweh. Amin. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tanda orang yang berjalan dan dipenuhi Roh Kudus benar-benar mengandalkan, percaya kebenaran firman Tuhan. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Tidak ada satu titik atau satu iota pun dihilangkan sebelum firman itu digenapi. Waktu saya sakit 2 minggu lalu, Pastor Gary sampaikan di mana saya tulis firman-firman itu, saya laminating, saya tempel di dapur, di tempat kamar mandi, di tempat make up, segala macam tempat saya tempel. Rumah saya penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya terus perkatakan. Saudara, firman Tuhan itu penangkal buat setiap masalah. Penangkal buat setiap pergumulan. Penangkal buat setiap kesulitan hidupmu. Saya tulis di Yeremia 33 ayat yang ke-6. Saya tulis ini. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan, damai sejahtera dan kebenaran. Saya tulis lagi Filipi 4 ayat 19. Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Bisa tepuk tangan buat ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya. Ini logos, kata-kata. Tapi ketika saudara mempercayai, akan menjadi rema buat hidup saudara. Akan terjadi di dalam hidup saudara. Dan percayalah sampai hari ini mujizat masih berlangsung. Minggu lalu saya ditelepon seorang ibu dari luar pulau. Lalu dia panggil saya, Cihana, bisa minta support doa. Oke, kenapa? Dia ceritakan bla 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 bla. Jadi anaknya itu sudah pernah sakit tumor, lalu harus dioperasi 2 tahun lalu, tapi masih kurang bersih sehingga harus dibuka lagi otaknya, bersihkan. Yuk doa. Secara manusia gentar, secara manusia khawatir, takut. Anaknya masih muda. Yuk doa. Lalu pas di rumah saya itu ada keyboard kecil. Ayo nyanyi, yuk nyanyi. Sambil buka telepon di speaker. Saya ajak dia nyanyi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Di dalammu. Dari seberang, nangis. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Ulang. Saya pun juga di jamaah Tuhan, saya juga ikut nangis. Sambil mewek nangis. Lalu saya deklarasi firman Tuhan, saya ucapkan doa dalam nama Yesus. Sembuh semua proses operasi berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Engkau menyertai tangan-tangan dokter, suster, obat-obatan yang dikonsumsi. Saya perkatakan. Nah pada waktu itu sebetulnya saya juga sedang sakit. Punggung saya itu nyeri sekali, nggak tahu gimana, salah tidur atau ya sudah faktor U lah ya. Oma 8 cucu gitu loh ya. Tapi saya juga nggak mau ke dokter, saya juga doa, Tuhan sembuhkan pundakku juga sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Dah selesai doa, udah ya
semangat, percaya. Tutup. Lalu saya turun, saya keluar kamar. Loh, kok gak sakit ya? Loh, punggungku kok, pundakku gak sakit, gak nyeri kayak tadi. Dan sampai hari ini saudara, gak sakit lagi. Tuhan memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Ya saudara, Bu Hana ini bisa berdiri di tempat ini itu benar-benar anugerah. Jumat malam saya di UGD. Karena apa? Salah makan. Salah makan, ada apel dikasih orang. Kok apel ini bagus sekali ya. Ya udah aku jus. Nah, apel kan kecut, asem. Saya jus sama wortel. Waduh enak. Menikmati. Wih malamnya lambungnya berontak. Perih, gak tahan. Kasih obat, tumpah-tumpah. Wah dalam nama Yesus, kompres. Tuhan aku mau khotbah loh Tuhan, minggu sampai aku sakit. Jangan sampai aku gak bisa, gak berdaya Tuhan. Dalam nama Yesus, doa bahasa roh. Terus kasih obat lagi, tumpah lagi. Kasih obat lagi 3 kali, tumpah sampai 7 kali mungkin. Sampai akhirnya saya itu lagi janjian lagu sama Pak Cornel. Cornel, judulnya diubah aja gimana? Worship day atau worship night, jangan healing worship. Karena aku sekarang lagi sakit ini. Kayaknya aku butuh ke UGD. Ya udah saya ke UGD, diinfus. Infusan ini mamahku sakit. Ya cuman 10 menit beres. Lalu ya puji Tuhan hari ini masih seger waras karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Amin, 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 amin. Ya, jadi orang Kristen itu enak-enak loh saudara. Nyerempet gitu loh, nyerempet bahaya. Tapi Tuhan selalu meluputkan. Mazmur 23 firman Tuhan katakan sekalipun kamu jatuh tidak akan tergeletak. Tetapi tangan Tuhan menopang saudara. Setuju katakan amin. Isi dengan firman. Bu, Pak, isi hidupmu dengan firman. Saat saudara mendengar kuasa firman Tuhan, maka apa? Imanmu tumbuh. Imanmu muncul. Saat kita percaya, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap tidak akan dikecewakan. Dalam nama Yesus, hidupmu diubahkan, hidupmu diberkati. Seringkali kita perang batin, fakta dan firman. Faktanya sakit, faktanya kekurangan, miskin. Tapi firman ngomong apa? Diberkati, dipulihkan, diangkat. Jadi kepala bukan jadi ekor, jalanmu naik dan tidak turun. Rancangan bukan kecelakaan. Orang-orang muda di tempat ini mungkin saudara lebih ya sulit hidup di zaman-zaman seperti ini saudara. Tapi percayalah janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Setuju katakan amin. Terus yang ketiga silakan pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan memuji Tuhan lagi. Yang ketiga tanda orang yang berjalan dalam roh yaitu bukan hanya berdoa, percaya firman tapi rajin ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin jauh, semakin dekat. Saudara, saya hormati yang ada, yang datang beribadah di tempat ini. Saudara bisa hadir, duduk, menyembah Tuhan. Pasti tadi di rumah perang batin juga. Aku datang enggak ya? Gak usah lah, males. Apalagi Malang, dingin, ada kabut ya. Tidur aja. Tapi saudara bisa hadir di tempat ini. Saudara bisa mengalahkan kedaginganmu. Dan saudara menang
dalam nama Yesus. Nah, ketika engkau datang beribadah, ada janji Tuhan di Keluaran 23 ayat 25. Yuk silakan. Kamu haruslah beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka dia pasti memberkati roti, makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Yuk sama-sama dibaca yuk. 1, 2, 3. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohim. Maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Percaya katakan amin. Tepuk tangan buat ayat ini. Amin. Amin, amin, amin. Beda orang yang beribadah dengan orang yang gak ibadah. Saudara datang ke konsernya Taylor Swift ke Singapura. Bela-belain. Sama nonton di TV. Beda. Itu konser dunia aja beda. Apalagi ibadah. Sangat-sangat beda. Saat saudara nonton online. Ya beda lah, beda. Saat saudara datang di tempat ini, saudara dijamah, saudara dilawat Tuhan. Karena 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir. Mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kedamaian, kekuatan, kemenangan terjadi dalam hidupmu. Saat ini juga dalam nama Yesus. Lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Bible mencatat ada 3 orang yang hidup lekat dengan Roh Kudus. Ada Henokh, ada Musa, ada Elia. Firman Tuhan katakan bahwa Henokh itu berjalan dengan Elohim, melekat dengan Tuhan. Sampai Elohim mengangkat dia. Gak ada lagi. Tubuh fisiknya gak ada. Musa hilang, gak tahu kemana. Elia, firman Tuhan katakan apa? Datanglah kereta berapi dengan kuda berapi lalu. Naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Wow. Ya kita percaya bahwa Yesus akan angkat kita semua. Tiba-tiba begini ya, langsung rapture naik ke surga semua. Waduh, berapa banyak saudara pingin rapture naik ke surga. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena engkau adalah orang-orang yang melekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka ya masalah-masalah dunia ini gak penting sama sekali. Gak penting. Yesus yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makasih Roh Kudus. Kaulah juru selamat kami. Kaulah segalanya bagi hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu pada siang hari ini. Kekuatan kami tak seberapa. Tubuh kami lemah mungkin. Tapi roh kami kuat. Karena Yesus. Karena roh Elohim manunggal dengan kami. Sehingga kami bisa survive sampai hari ini. Kami bisa bertahan sampai hari ini. Karena kuasa Roh Kudus-Mu. Kau jamah Tuhan. Yang lemah kau kuatkan. Yang terikat apapun dilepaskan. Yang sakit disembuhkan. Kemenangan, kelepasan terjadi pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua baik.
pujian ini. Haleluya. Dari semula Sekali lagi katakan. dari semula Percaya rumah tanggamu baik, masa depanmu baik, angkat tanganmu katakan. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik, sangat baik. Di dalam hidupku, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas. Tuhan, apa yang kami ucapkan terjadi. Semuanya pasti menjadi baik. Keluarga kami baik. Kesehatan kami baik. Keuangan kami baik. Anak-anak kami baik. Orang tua kami baik. Semuanya menjadi baik. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah. Kalau hari ini belum baik, janji firman-Mu berkata, Kau sanggup mengubahkan, Kau sanggup memulihkan. Apapun Tuhan yang tidak baik, siang hari ini, di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang hidup, semuanya pasti baik dalam nama Yesus. Sekarang berkata-kata dalam bahasa roh. Oh. Rumah tangga kami baik, kesehatan kami baik, masa depan kami baik, dilepaskan dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, sanggup menolong, memulihkan. Sekarang angkat kedua tangan saudara dengan iman, terima pertolongan, terima mujizat. Dipulihkan, diberkati. Oh. Yesus.
Rasakan Yesus, rasakan kasih-Nya memeluk hidupmu saat ini. Yesus sedang memeluk, Dia sedang menghapus air matamu. Oh, oh, oh. Terus. Ambil 1-2 menit lagi. Lebih kuat lagi, lebih kuat. Terima dalam nama Yesus. Kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir. Yesus, Kau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang mengandalkan Kau tidak akan dipermalukan. Kami yang percaya tidak Dia kecewakan. Kau membela kami, Yesus. Kau membela kami, Yesus. Kau membela kami, Yesus. Oh, Kau beri kemuliaan dan Ku angkat Suara pujian, lakukan nama-Mu, Ku beri kemuliaan.
dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Berapa banyak Bapak Ibu diberkati melalui kebenaran firman pada siang hari ini. Boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Dan di kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian. Seperti yang disampaikan Bu Hana tadi. Saya undang Bu Titi untuk boleh maju ke depan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang lebih luar biasa buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Titik. Pada kesempatan siang hari ini pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih dan anugerahnya saya boleh berdiri di tempat ini. Tahun 2022 sekitar bulan September saya mengalami sakit, di mana sakit itu tidak ada gejala sama sekali. Saya pertama kali itu hanya merasa seperti asam lambung sampai ke leher ini terasa pahit menurut saya. Akhirnya saya ke dokter Erik, sehingga dokter Erik menyarankan untuk USG dan CT scan. Nah dari hasil CT scan itu setelah saya CT scan ternyata saya mengalami semacam muntaber, sehingga satu hari itu saya harus muntaber itu muntah-muntah sebanyak 7 kali. Dan pada saat itu sekitar jam 3 sore suami saya baru datang juga. Setelah saya ngantar pagi, saya terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan saya harus opnam di RKZ. Nah dari hasil CT scan beberapa waktu yang lalu ternyata dokter Erik menyarankan bahwa saya harus dibawa ke luar saja. Artinya pengobatannya dilanjutkan di luar. Itu pas hari Sabtu itu dokter itu visit dan dia menyarankan untuk dibawa keluar dan waktunya cukup singkat. Sehingga pada waktu itu suami saya juga mencari solusi harus dibawa ke rumah sakit mana, dokter siapa. Dan puji Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami ya. Sehingga kami pun juga sudah direferensikan ke dokter yang ada di Rumah Sakit Adventist di Penang. Nah pada waktu itu saya berangkat dari Malang, jadi istilahnya saya keluar dari RKZ itu jam 8 malam. Kemudian saya paginya jam 5 pagi saya harus terbang karena terus terang kita memburu waktu juga. Dan selama beberapa hari, jadi saya opnam mulai tanggal 28 di RKZ, saya tanggal 2 pagi sudah berangkat. Tanggal 2 itu saya check out dari rumah sakit hari Minggu malam. Senin pagi saya sudah harus berangkat ke Penang. Dan itu pun kita berangkat itu menggunakan pesawat sampai transit itu 2 kali ya. Jadi Surabaya ke Jakarta, Jakarta Medan, baru Medan ke Penang. Dan kita sampai di Penang itu pun sudah sampai jam 7 hampir setengah 8. Tapi puji Tuhan luar biasa, dokter di sana itu cukup baik. Jadi ketika kita sampai di sana sudah dijemput dari bandara, kemudian dokter ditelepon dari rumah sakit langsung datang dan langsung observasi. Dan kemudian besoknya saya udah ditempatin di ruang rumah sakit sehingga observasi selama 1 minggu, sehingga saya ditentukan tanggal 10 Oktober saya harus lakukan operasi. Itu operasi yang pertama. Kenapa pertama? Ternyata pada saat tanggal 10 Oktober itu ternyata dari hasil yang pertama itu telah diketahui setelah PET scan itu ternyata ada CA. Dan CA itu ada di 2 tempat, yaitu di dekat lambung dan di dekat punggung saya di bagian belakang. Dan itu pun dokter udah menyatakan bahwa CA ini adalah sejenis CA liposarkoma. Liposarkoma ini adalah sejenis penyakit yang cukup langka, di mana mungkin 5.000 orang hanya 1. Ya. Nah kemudian setelah dilakukan observasi dan tanggal 10 Oktober saya lakukan operasi pertama. Ternyata tanggal 10 Oktober itu bukan diangkat dari hasil kansernya, tapi cuma usus saya yang dipotong. Makanya terjadi operasi 2 kali. Nah setelah dipotong operasi supaya saya bisa makan. Nah setelah itu baru dilakukan kemoterapi. Kemoterapi itu spannya
12 kali. Jadi yang pertama itu set pertama 6 kali, tapi setelah 3 kali dokter menyarankan setelah dicek kanker ini tidak membesar, tidak mengecil, tetapi tidak menyebar. Nah itu saya sudah puji Tuhan sekali ya. Jadi saya tidak merasa takut, tidak merasa khawatir ketika dokter itu mendeteksi bahwa saya itu CA stadium 3 dan 4. Dari awal saya sudah beriman bahwa saya memiliki Tuhan yang besar. Pasti Tuhan saya itu sanggup menyembuhkan dan saya pasti terima mujizat dari Tuhan. Itu pun kanker saya belum pada waktu diangkat, tapi saya sudah menanamkan dalam hati saya bahwa saya pasti disembuhkan oleh Tuhan, saya pasti dipulihkan dan saya pasti terima mujizat. Itu yang saya imanin. Jadi dalam hal ini kalau boleh Bapak Ibu sekalian saya ingin berbagi. Jadi sekalipun kita didiagnosa oleh dokter, tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut ya. Karena masih ada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, tapi itu sangat mungkin bagi Tuhan. Jadi sebelum operasi itu pun dokter sudah menyatakan bahwa ada satu hal, jika saya dioperasi, jadi tahap pertama hanya mengangkat motong usus. Jadi setelah beberapa saya mengalami kemoterapi, baru yang terakhir itu akan diangkat kansernya. Sebelum diangkat kanker itu pun dokter menyatakan kembali bahwa jika ada syaraf di tulang belakang itu yang kena, maka atau dekat dengan pembuluh darah besar yaitu dekat ginjal, terpaksa ginjal saya harus diambil salah satu dan sebagian pankreas. Kemudian kalau yang syaraf belakang itu kena, otomatis kena dengan syaraf kaki saya yang sebelah kiri, bahkan kemungkinan juga menimbulkan kelumpuhan. Nah, pada saat itu saya diantar oleh suami saya juga sama anak saya, Alvin. Alvin pada waktu itu sudah nangis ya. Dia juga kaget, syok mungkin juga. Tetapi di situ saya tetap tenang. Saya menenangkan dia. Jadi saya memberikan pengertian pada dia bahwa nggak perlu takut, nggak usah khawatir. Tuhan pasti menyertai. Mami nggak apa-apa, Mami pasti sembuh, saya bilang. Jadi di situ dokter juga sempat bingung juga kenapa anak saya itu nangis banget gitu ya. Padahal saya yang didiagnosa, saya cukup tenang-tenang saja. Nah dari situ saya tetap beriman bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian setelah berjalannya waktu akhirnya diputuskan ternyata saya tidak bisa operasi di Malaysia. Karena penyakit saya ini juga langka, kemungkinan juga yang mengoperasi adalah profesor yang ada di Singapura. Nah, kemudian akhirnya kita putuskan juga akhirnya direferensi ke Singapura dan operasi yang kedua itu saya operasi di bulan Mei tahun 2023. Nah, di 2023 dan itu pun didiagnosa oleh dokter. Kira-kira operasinya itu membutuhkan waktu selama 6 jam. Nah ternyata ketika operasi itu hanya berjalan cuma 4 jam sudah selesai. Kemudian suami saya dipanggil oleh profesor ini, Prof. Su. Suami saya juga kaget ya, mungkin dikira ada apa gitu. Ternyata dokter menyatakan good news katanya. Jadi penyakit saya itu yang tadinya 2 tempat ya, depan dan belakang. Pada saat dioperasi itu bisa menyatu menjadi 1 dan di situ berupa kalsium yang di tengahnya itu ada tulang yang sudah mengering. Nah sebelumnya itu juga perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu sebelumnya di tahun 2022 di bulan Oktober. Di bulan Oktober akhir ya, tanggal 27, saya sempat dikirim oleh salah seorang kawan saya, yaitu khotbah daripada Saat Teduh Philip Mantova. Di situ ada judulnya adalah peluputan
peluputan gunung di tahun 2023. Jadi di situ di akhir khotbahnya ada nubuatan bahwa akan ada peluputan sakit kanker yang akan mengering sampai ke akar-akarnya. Nah itu saya tangkap dan saya imanin. Nah kemudian pada waktu operasi bulan Mei itu ternyata itu terjadi. Jadi itu mengering, jadi tadinya kan seperti lemak katanya gitu. Tapi ternyata pada saat diangkat itu sudah seperti kalsium dan di tengahnya itu seperti tulang yang mengering. Jadi itu aja yang perlu saya bagikan bahwa mujizat sampai hari ini masih ada. Dan yang penting kita boleh tetap beriman, percaya kepada Tuhan, taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita jangan takut dan khawatir, apapun itu boleh terjadi. Itu merupakan sebuah sesuatu yang kita boleh alami untuk mengetahui kebaikan Tuhan dan kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Amin.